Bayangkan kalau kita sedang sakit kepala ataupun sakit gigi, terus kita harus menyetir atau mengendarai kendaraan keluar hanya untuk mencari obat di apotik. Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini. 3, 2, 1, subscribe. Saya mau berbagi informasi tentang 5 obat yang wajib saya ralat, 5 obat yang sebaiknya ada di rumah. Obat yang pertama adalah obat penurun demam. Contohnya paracetamol, biasanya yang ada di pasaran ada yang paracetamol, panadol, ataupun merek lain. Nah, mengapa obat penurun demam ini wajib ada di rumah? Karena bayangkan saja jika anak kita atau kita demam pada malam hari atau tengah malam, bagaimana jika kita tidak memiliki persediaan obat? Jadi sebaiknya obat seperti ini harus ada di rumah. Selain obat penurun demam, kita juga harus menyediakan termometer untuk mengetahui suhu badan ketika mengalami demam. Nah, lalu obat yang kedua yang sebaiknya ada di rumah adalah obat diare. Nah, selain obat penurun demam, obat diare juga perlu disediakan di rumah. Mengapa? Karena ketika kita mengalami diare pada malam hari atau pada waktu yang tidak kita inginkan, kita memiliki persediaan atau persiapan. Obat diare yang kita sediakan hanyalah obat yang sederhana saja, seperti Neoenstrostop untuk menyerap racun ataupun diapet yang berasal dari bahan herbal. Selain 2 obat ini, sebaiknya kita juga perlu menyediakan Oralit atau Renalit maupun merek lain, atau jika tidak ada, tak masalah jika kita menggunakan larutan gula dan garam yang ada di rumah. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengalami diare atau buang air besar, sebaiknya segera mengkonsumsi larutan Oralit atau yang mengandung gula dan garam untuk mencegah dehidrasi. Jenis obat yang ketiga adalah obat anti nyeri. Mengapa anti nyeri ini perlu? Bayangkan kalau kita sedang sakit kepala ataupun sakit gigi, terus kita harus menyetir atau mengendarai kendaraan keluar hanya untuk mencari obat di apotik. Tentunya ini membuat kita tidak merasa nyaman. Jadi sebaiknya pertolongan pertama nyeri yang kita alami disediakan di rumah. Nah, obat yang keempat yang harus ada di rumah adalah obat alergi. Jangan kita berpikir alergi hanya datang ketika salah makan atau alergi terhadap makanan saja. Faktor lain juga dapat menimbulkan terjadinya alergi. Bisa alergi karena udara, bisa pula alergi karena debu, ataupun alergi karena penggunaan bahan-bahan tertentu seperti parfum dan yang lain. Nah, reaksi alergi ini bukan hanya gatal saja, tetapi bisa menimbulkan sesak nafas, bahkan sampai shock anafilaksis. Dan tentunya ini dapat membahayakan kesehatan kita. Jadi, sebaiknya menyediakan obat alergi di rumah untuk menghindari hal-hal demikian. Obat yang kelima yang sebaiknya disediakan di rumah adalah perlengkapan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, tentunya kita sangat familiar dengan obat-obatan P3K ini, seperti obat merah atau yang biasa dikenal dengan iodin povidon, ada Rivanol untuk mencuci luka, ada pula kasa steril untuk membalut dan plester. Nah, itu tadi adalah 5 jenis obat yang sebaiknya kita sediakan di rumah. Jangan lupa senantiasa mengecek tanggal kadaluarsa obat yang kita simpan. Dan tanyakan informasi obat kepada apoteker apabila mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi obat. Ingat obat, ingat apoteker.